Persib kembali ke jalur kemenangan. Begini respon Bojan Hoda, pemain yang sempat dibuang kini jadi andalan skuad Maung Bandung. Takluk dari Persib Bandung, Coach PSIS Gilbert Agius tak terima, apa gunanya VAR? Timnya dicurangi, hingga timnya kalah dan gagal mendapat poin. Tirone dan Franca akhiri paceklik kemenangan. Bobotoh malah terpesona pemain Persib Bandung yang lain. Tonton videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita Persib. Persib kembali ke jalur kemenangan. Begini respon Bojan Hoda, pemain yang sempat dibuang kini jadi andalan skuad Maung Bandung. Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan PSIS Semarang 2-1 dalam laga lanjutan Liga 1. Duel kedua tim digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 15 September 2024. Persib Bandung membuka keunggulan pada menit ke-17. Sepekan keras Tirone Del Pino merobek gawang PSIS Semarang yang dikawal Syahrul Trisna. Akan tetapi, PSIS berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-36. Gol Mahesa Jenar disumbangkan Rian Ardiansyah setelah memanfaatkan bola liar di kotak penalti Persib. Skuad Maung kembali unggul melalui sundulan Gustavo Franca. Gol pemain asal Brasil tersebut tercipta melalui skema sepak pojok. Bojan Hoda menyebut, kemenangan timnya atas PSIS diraih dengan tidak mudah. Menurutnya, Mahesa Jenar tampil dengan performa yang bagus. Laga yang berat, seperti yang sudah sempat saya katakan sebelumnya. Semarang merupakan tim pekerja keras dan seperti yang saya katakan juga sebelum pertandingan mereka tidak dalam tekanan, kata Bojan usai laga. Skornya selalu ketat, 1-0, 2-1, kami sudah menduganya dan kami bermain sangat bagus di babak pertama, kecuali adanya satu kesalahan. Di babak kedua kami bermain bagus juga dan menyelesaikan pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini senang dengan kinerja anak asuhnya di laga kali ini. Terutama, Tirone Del Pino yang berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Mereka mungkin selain 1 gol, hanya ada 1 peluang lainnya. Kami mencetak 2 gol, tidak peduli siapa tadi yang mencetak gol, saya senang Tirone mencetak gol lagi dan pertahanan terlihat bagus. Diterangnya, Matteo terlihat sudah beradaptasi dan dia bermain bagus. Jadi saya rasa kami sudah makin baik, ditambahnya. Kemenangan ini membawa Persib Bandung naik ke posisi 4 besar klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025 dengan raihan 9 poin dari 5 pertandingan. Takluk dari Persib Bandung, Coach PSIS Gilbert Agius tak terima, apa gunanya VAR? Timnya dicurangi, hingga timnya kalah dan gagal mendapat poin. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius tak terima timnya takluk 1-2 dari Persib Bandung di matchday kelima Liga 1. Ia menilai seharusnya PSIS tidak kalah. Namun apa daya PSIS harus mengakui kehebatan Persib di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tersebut. Kita semua kecewa dengan hasil ini karena mental dari tim kita. Saya tidak suka kalah dan saya kecewa terhadap apa yang terjadi, ungkap Gilbert Agius usai pertandingan. Pelatih asal Malta ini kecewa dengan gol kedua yang diciptakan Persib Bandung. Menurutnya, wasit seharusnya tidak memberikan sepak pojok kepada Maung Bandung. Gilbert mengatakan seharusnya tidak terjadi sepak pojok, karena wasit cadangan sudah menginformasikan kepada wasit di tengah bahwa itu tidak corner. Terus apa tugas wasit cadangan itu ketika dia dapat informasi dari luar kemudian diinformasikan ke wasit tengah, kemudian wasit tengah tidak mengeksekusi apa yang disampaikan wasit cadangan, sambung Gilbert, itu yang jadi pertanyaan kita. Apa fungsinya? Dan VAR tidak bisa mengintervensi gol itu. Gol itu pasti sah, karena kejadian yang menjadi kontroversi adalah kejadian sebelumnya. Jadi itu jadi catatan kita, kesalnya. Tirone dan Franca akhiri paceklik kemenangan, Bobotoh malah terpesona pemain Persib Bandung yang lain. Tirone Del Pino dan Gustavo Franca menjadi aktor keunggulan Persib Bandung saat laga kontra PSIS Semarang. Persib Bandung akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan berkat 2 gol yang diciptakan oleh Tirone Del Pino dan Gustavo Franca. Hoda mengaku senang dengan penampilan para pemain belakang dan tengah, termasuk Matteo Kocijan. Namun, ia meyakini, tim masih bisa berkembang di pertandingan selanjutnya. Jika kami membuat 2 gol, tidak penting siapa yang membuatnya. Para pemain bertahan tampil baik, begitu juga para pemain tengah. Hal bagus dilakukan oleh Matteo yang beradaptasi. Berjuang dan perlahan bermain lebih baik, diterangnya. Kemenangan Persib Bandung pun sontak membuat Bobotoh sumringah. Pasalnya, mereka telah menantikan kembali Persib Bandung menang setelah 3 laga sebelumnya ditahan imbang. Selain soal kemenangan Maung Bandung, Bobotoh pun menyoroti performa pemain, bukan sang pencetak gol. Bobotoh justru soroti pemain yang belum lama bergabung dengan Persib Bandung, seperti Matteo Kocijan dan Adam Alis yang dinilai bermain apik sehingga bisa membawa Persib meraih 3 poin.
Bojan Hodak paham alasan ST hanya panggil satu pemain Persib ke Timnas. Penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, bergabung bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, ST, akan memulai perjuangan mereka kontra Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hodak tak tahu mengapa hanya Dimas Drajat yang dipanggil oleh ST, padahal Persib merupakan tim juara Liga 1 2023 hingga 2024. Ada nama Mark Klok, Edo Febriansah, dan Rahmat Irianto yang sempat jadi langganan, namun nama ketiganya sekarang terlewatkan. Sebagai sesama pelatih, Hodak mengerti ST pasti punya banyak pertimbangan dalam menentukan 26 pemain menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Dimas dalam skuad memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong di lini depan, terutama dalam menghadapi pertahanan Arab Saudi yang terkenal solid. Para pengamat sepak bola nasional juga melihat bahwa Dimas memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda dalam pertandingan krusial ini. Para pendukung Persib, khususnya Bobotoh, menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme dan kebanggaan. Mereka berharap Dimas bisa tampil sebagai pemain inti dan menunjukkan performa terbaiknya di kancah internasional, sekaligus mengharumkan nama Persib di mata dunia. Pertandingan melawan Arab Saudi diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia, namun dengan kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Dimas Drajat, ada optimisme bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif. Semua mata kini tertuju pada Dimas, apakah ia mampu membawa timnas meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Gelandang Persib Bandung tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Mark Klok, "Saya juara, harusnya saya ada di Timnas." Mark Klok baru-baru ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah tidak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, baru-baru ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klok, yang telah menjadi bagian penting dari Timnas, merasa bahwa absennya dirinya akan berdampak pada stabilitas tim, mengingat pentingnya kehadiran pemain senior dalam menjaga keseimbangan di dalam dan luar lapangan. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, telah menentukan daftar pemain Liga 1 yang akan dibawa untuk menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Australia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat peran penting Klok di Persib yang sukses menjadi juara pada musim lalu. Mark Klok, yang biasanya menjadi pilihan utama di lini tengah, kali ini tersingkir dari skuad Timnas. Posisi yang biasanya ditempatinya kini diberikan kepada Ricky Kambuaya, pun mengungkapkan kesedihannya atas keputusan tersebut, namun ia tetap menghormati keputusan pelatih. Liga 1 baru bergulir, Persib Bandung akan berpisah dengan kiper andalannya. Persib Bandung mengonfirmasi bahwa mereka akan melepas Kevin Rey Mendoza yang bergabung ke Timnas Filipina pada agenda FIFA Matchday September 2024. Persib Bandung mengonfirmasi Kevin Rey Mendoza yang merupakan kiper andalan akan berpisah dengan mereka untuk sementara waktu. Seperti diketahui, Kevin didatangkan Persib pada putaran kedua Liga 1 musim lalu, tiba di Bumi Pasundang. Kiper berusia 29 tahun itu langsung menjadi andalan Bojan Hodak. Ia mampu menggeser tempat utama yang biasa dimiliki oleh Teja Paku Alam. Kiper berpaspor Filipina itu juga sudah unjuk gigi pada musim ini. Kevin membantu Persib Bandung memenangi laga pekan perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Pada pekan perdana lalu, Maung Bandung berhadapan dengan PSBS Biak Numfor. Kiper berpostur 187 cm tersebut turut membantu sang Pangeran Biru meraih kemenangan dengan skor 4-1. Fakta mengejutkan setelah ditahan Dewa United, Ciro Alves sebut begini, usai gagal raih poin penuh penyerang sayap Persib Bandung, Ciro Alves mengakui lawan Dewa United menjadi pertandingan yang sulit, sehingga laga yang digelar malam itu harus berakhir imbang 2-2. Ciro mengatakan, ini memang pertandingan yang sulit. Bagi saya, kami dua kali tidak dinaungi keberuntungan. Persib memang selalu unggul lebih dulu atas Dewa United. Sayang keunggulan dua kali itu selalu dapat disamakan tim berjulukan Tangsel Warrior tersebut, hingga wasit meniupkan peluit panjangnya skor imbang tidak berubah. Ciro mengatakan, Dewa United memang mempunyai pemain yang bagus, punya kualitas bagus.
Hadapi Arema Persib diuntungkan, begini penjelasannya. Tren buruk di laga terakhir membuat Arema sedang dalam kondisi tidak kompak, tak sedikit Aremania yang kasak-kusuk mempertanyakan kedalaman skuad Arema di Liga 1 2024 hingga 2025 yang dinilai jomplang. Kekalahan Arema dari Borneo FC Samarinda seakan-akan menjadi bukti nyatanya. Sang jawara Piala Presiden, Arema FC, kembali dipertemukan dengan Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Namun, Arema tak bisa mengulang kemenangannya atas Borneo di final Piala Presiden 2024 kemarin. Singo Edan harus mengakui keunggulan Borneo FC, 2-0, dalam laga kali ini. Tentu keadaan ini bisa dimanfaatkan Persib Bandung, setelah dalam laga melawan Dewa hanya bisa bermain imbang. Apalagi Persib bertindak sebagai tuan rumah, tim asuhan Bojan Hodak harus bekerja lebih keras. Apalagi kembalinya performa Del Pino yang menjawab keraguan Bobotoh terhadapnya, bisa membawa angin segar bagi Persib Bandung. Kekecewaan Hodak hanya imbang lawan Dewa, pelatih Persib, Bojan Hodak menilai, skor 2-2 saat menghadapi Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Senin, 19 Agustus 2024 merupakan hasil yang adil. Hodak mengatakan, pertandingan menarik untuk disaksikan. Kedua tim juga punya peluang sama untuk mencetak gol, tapi sebagai seorang pelatih saya ingin mendapat hasil yang baik. 2 kali kami memimpin. Jika 2 kali memimpin, tetapi tidak bisa menang, ini mengecewakan. Tapi menurut saya imbang adalah hasil yang adil, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia ini juga mengatakan, hasil imbang cukup baik karena anak asuhnya bisa meraih 1 poin di kandang lawan, karena pada akhirnya kami tidak kalah dan tidak menang juga. Kedua tim memiliki banyak peluang dan kami sedikit tidak beruntung. Pelatih Persib, Bojan Hodak berharap David Da Silva tidak mengalami cedera serius. Di laga kontra Dewa United, striker asal Brasil tersebut hanya bermain 45 menit di babak pertama.